Dita panik karena uang 50 juta harus dia kembalikan kepada Rianti karena dia gagal menikahkan Saleha dan Azam dalam minggu ini sesuai dengan kesepakatan mereka berdua. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Saleha yang tayang pada hari Senin 3 Juni 2024. Seperti yang kita tahu kalau Azam bener-bener kalut banget nih guys. Saking cemburunya sama kedekatan Nando dan Saleha membuat Azam tuh jadi cepet-cepet berpikir untuk bisa menikahkan Saleha secepatnya. Dan kalau dipikir-pikir emang sih sikap dari Azam ini kalau menurut Mimin sih lebih ke terburu-buru dan gak karuan aja. Gimana menurut kalian? Setuju gak dengan Mimin? Dan yang paling bikin kesel itu ketika dia tiba-tiba nyari kontrakan rumah untuk Saleha. Nyari kontrakannya di dekat rumahnya Azam lagi. Dengan niatan ya agar Azam ini bisa lebih dekat dengan Saleha. Dan jika Saleha ada kesusahan atau mengalami kesulitan, Azam lebih dekat untuk menemui Saleha. Karena kalau sekarang Saleha itu deketan rumahnya dengan Nando. Jadi dia nggak mau apa-apa tuh Saleha selalu bergantung kepada Nando. Dia tuh mau Saleha tuh bergantung kepada dia. Dan tentu hal ini adalah hal yang sangat amat tidak masuk akal. Ditambah lagi dengan Azam yang mengontrak rumah tersebut, mana rumahnya gede lagi dengan rumah yang ditempati oleh Dita, Gania, dan Pak Ramdan. Dan hal tersebut akhirnya kan menuai kontroversi juga ya, menuai kemarahan Budita dan Gania, dan pada akhirnya mereka malah marahin Saleha. Untung aja ada Bara yang berusaha untuk menenangkan Saleha dan ya menyalahkan Budita dan Gania juga. Kenapa nggak nanyainnya ke Nando, kenapa harus nyalahin Saleha? Dan tentu sebagai seorang adik yang sayang banget sama kakaknya, Bara nggak terima lah dengan tuduhan-tuduhan dan fitnahan-fitnahan yang selalu saja terlontar dari mulutnya Budita ini kepada kakaknya Saleha. Dan ya niatan Azam untuk menikahi Saleha ya semakin kacau karena tuduhan-tuduhan jahat dari mulutnya Budita ini yang membuat Saleha pun ya jadi ilfil banget jadinya. Dan ya tentu akan membuat Saleha jadi semakin gak mau nih untuk bersatu dengan Azam. Padahal niatan dari Budita ini ya ingin Azam dan Saleha ini bisa menikah karena ya agar dia tuh bisa mendapatkan uang bulanan dari Rianti sesuai dengan kesepakatan dia sebelumnya. Tapi ya mau gimana lagi, sekarang kan Azam akhirnya jujur nih kepada Saleha kalau memang dia yang mengontrak rumah. Dan ya Budita pun juga mengetahui kalau semuanya itu bukan karena Saleha. Dan Saleha pun gak tahu tentang ngontrak rumah yang sudah dilakukan oleh si Azam ini. Dan pada akhirnya bukannya minta maaf, si Dita dan Gania ini malah pergi begitu saja. Dan ya pada akhirnya Saleha juga kan yang kena. Makanya nih menjengkelkan banget nih ya ibu-ibu satu ini ya. Moh apaan moh mulu nih si ibu Dita ini ya, bikin kesel banget. Kemudian di sisi lain, ya sekarang makin sulit dong bagi Azam dan Saleha untuk bisa menikah. Ya itu semua gara-gara siapa? Ya gara-gara Buditanya sendiri. Karena kan Budita ini kebanyakan gak suka sama Saleha. Jadinya ya dia akan selalu saja menyalahkan Saleha dan malah akan membuat Saleha tuh jadi semakin membenci Azam. Dan kemudian ya sekarang ya terima aja tuh karma, karena sekarang kan dia udah sempat bekerja sama ya dengan Bu Rianti. Bu Rianti sudah memberikan uang juga sebanyak 50 juta agar Saleha dan Azam ini bisa menikah dalam waktu seminggu sebelum Pak Darmawan keluar dari rumah sakit. Itulah perjanjian mereka. Dan ya uang tersebut malah dibelikan motor, malah dibelikan perhiasan, dan ya seketika habis lah. Dan ya sekarang ternyata Azam dan Saleha ini gak jadi nikah. Ya mau gimana lagi ya, terpaksa harus dikembalikan dong uangnya. Dan pastinya Bu Rianti ya tidak akan tinggal diam juga. Ngapain dia ngasih uang 50 juta sebanyak itu kalau pada akhirnya misi yang harus dijalani oleh Budita ini gagal maning. Dan ya Budita pastinya bakalan pusing banget nih ngembaliin uang 50 juta kepada Bu Rianti.
Karena ya uangnya udah dibeliin perhiasan, udah dibeliin motor, ya masa mau ke dealerin lagi ya bener aja, rugi dong. Nah, kira-kira menurut kalian, nanti apakah si Azam ini akan benar-benar bisa untuk menikah dengan Saleha? Ditambah lagi dengan Saleha sekarang tuh jujur kesel nih sama Azam. Ya gimana gak kesel ya? Niatan Azam untuk secepatnya menikahi Saleha ini kalau menurut Saleha tuh ya sangat amat terburu-buru. Ditambah lagi Azam mengetahui gimana sifat asli dari ibu dan adiknya yang benar-benar membenci Saleha. Ditambah lagi sekarang Saleha ini dalam keadaan yang mempunyai banyak banget konflik lah dalam hidupnya. Dia juga masih belum diterima oleh sang ayah. Padahal kalau dulu Azam mengatakan ya setidaknya si Saleha ini diterima dulu lah oleh ayahnya baru deh mereka menikah. Jadi gak sesuai aja dengan apa yang sudah mereka sepakati. Kalau emang mereka berjodoh ya udah pastinya bakalan diberikan kelancaran. Tapi nyatanya banyak sekali hal yang membuat mereka tuh jadi sulit untuk bersatu sekarang. Jangankan untuk menikah, untuk dekat aja sepertinya semesta tidak meridoi kedekatan Saleha dan Azam ini. Malah yang makin dekat dengan Saleha itu ya bukan Azam tapi Nando. Ditambah lagi sekarang Nando juga bersepakat dengan Azam. Dia tuh sadar kalau dia suka sama Saleha, tapi dia nggak mau untuk memaksakan kehendak dia sendiri karena dia juga nggak mau melihat Saleha ini jadi tidak nyaman dengan Nando. Ya dan ya sekarang Nando pun benar-benar bijak deh menurut Mimin. Dia tahu kalau Azam itu suka sama Saleha dan pernah berjanji dengan Saleha untuk menikah. Dan dia tuh nggak mau juga memaksakan kehendak untuk merebut Saleha dari Azam. Dia hanya ingin melihat Saleha bahagia aja, walaupun bersama Azam. Jadi dia ikhlas-ikhlas aja nih kalau nanti Saleha menikah dengan Azam. Karena itu adalah titik tertinggi dalam cinta ya guys, yaitu mengorbankan perasaan hanya untuk melihat orang yang disayang bisa bahagia dengan orang lain. Duh, gimana nih menurut kalian? Kalau menurut Mimin sih nanti kalau Saleha lebih memilih Azam sih itu adalah kesalahan yang terbesar ya guys. Karena walau bagaimanapun Nando itu benar-benar sulit untuk bisa dicari lagi penggantinya. Coba aja kalau dipikir-pikir ya, Nando ini benar-benar luar biasa deh sayangnya sama Saleha. Tapi masa nih Saleha harus mengikuti kemauan dari Nek Siti yang sudah almarhumah ya. Dan ya nggak mungkin juga dong sebanyak-banyaknya nih wasiat dari Nek Siti lah, pesan terakhir dari Nek Siti lah ingin melihat Azam dan Saleha bahagia dan menikah. Tapi kalau memang Tuhan tidak meridhoi ya tidak akan pernah bisa. Jadi ya Azam kalau bisa cooling down dulu lah, jangan memaksakan kehendak dulu. Dan sekarang benerin dulu deh keluarga Azam dulu. Seperti Budita, Gania harus bener dulu deh sifatnya. Apakah dia bisa baik atau enggaknya. Karena kalau nanti Saleha menikah dengan Azam dalam keadaan dibenci oleh Budita dan Gania, ya bener kata Nando. Azam hanya membuat Saleha ini keluar dari kandang macan tapi masuk ke kandang buaya. Harusnya si Azam ini ngerti dong dengan apa istilah yang dikatakan oleh Nando tersebut. Tapi sayangnya dia nggak tahu pura-pura bodoh, nggak tahu emang bodoh beneran. Kayak yang nggak ngerti gitu dengan apa yang dikatakan oleh Nando. Masa sih seorang yang sudah terpelajar seperti Azam ini nggak ngerti dengan nasihat dari Nando, bikin kesel banget gak tuh? Makanya kita sangat amat berharap sih sebenarnya ya pernikahan itu tidak akan pernah terjadi antara Azam dan Saleha, karena yang kita inginkan tentu ya kebahagiaan Saleha dengan Nando. Udah gak sabar banget ya nontonnya. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.